Berjumpa kembali dengan Perjalanan Semesta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun sahabat Perjalanan Semesta terakses terhubung dengan channel ini, biarlah semua hal yang baik, yang menyenangkan selalu menghinggapi sahabat dimanapun sahabat berada. Pertama-tama di video kali ini saya mengungkapkan perasaan berbela rasa untuk kemanusiaan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu atau Sabtu, ya hari Sabtu malam Minggu, pasca pertandingan sepak bola antara Persebaya Surabaya dan Arema Malang. Berbela rasa terkait yang terjadi karena memang semuanya sudah terjadi, sudah terlewati. Apapun namanya, saya hanya akan mengatakan ikut berbela rasa atas peristiwa yang terjadi. Banyak yang beropini, banyak yang berkomentar, banyak yang melemparkan kambing hitam atau menuduh siapa yang salah, siapa yang benar. Namun melalui video ini saya hendak mengajak siapapun yang terakses atau mengajak kita semua untuk melihat peristiwa yang terjadi dalam perspektif yang lebih utuh. Benar ada kericuan, benar ada korban, benar ada kerugian, benar ada kerusakan, benar ada kesedihan, ada kepiluan, ada kemarahan. Dan ketika semua dibiarkan liar tanpa sebuah kesadaran, maka yang terjadi di waktu yang kemudian adalah upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama. Sahabat semesta, apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur adalah peristiwa yang secara kemanusiaan sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat memilukan. Dan sekali lagi kita semua terjebak atau terpancing untuk melihat, bahkan menilai siapa yang salah. Liga 1 kah, panitia kah, manajemen kah, aparat keamanan kah, supporter kah, pemain kah, dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya, semua kita terlibat berkontribusi dalam kesalahan. Ini adalah peristiwa yang memang harus terjadi dalam putaran semesta. Kalau kemudian ini mengatakan enak aja, Anda bilang harus terjadi. Coba kalau Anda yang tertimpa, silahkan nanti bisa memberi pendapat di kolom komentar. Tetapi kalau kita mau melihat ke dalam diri kita masing-masing, jangan melihat keluar, jangan menuduh, jangan persalahkan. Ayo kita melihat ke dalam diri, melihat sejarah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ada di Indonesia, di Nusantara, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Tanpa kita sadari atau disadari, kita terdidik untuk menjadi yang nomor satu. Sejak kecil kita sudah didoktrin, kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh nomor dua, kau harus menjadi nomor satu. Bahkan itu terdidik dari pendidikan dasar. Dari kecil, dari sekolah sudah ada peringkat, ada ranking 1.
ranking 2, ada yang tidak naik kelas. Lalu orang tua berjuang untuk menjadikan anaknya selalu menang, selalu menang. Kekalahan adalah aib. Nah, kenapa terjadi? Ya, kita hidup di dunia yang dualitas, bahwa menang itu jauh lebih mulia daripada kalah. Padahal menang itu hanya akan ada ketika ada yang kalah. Oleh karena itu, menurut perjalanan semesta, menurut saya, ayo kita melihat ke dalam, bahwa memang kita terdoktrin bahwa dalam alam pikir dualitas ada yang terang, ada yang gelap, ada yang baik, ada yang buruk. Apakah salah? Tidak. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan untuk poin yang terakhir, menang kalah, sekali lagi kita sudah terdidik dari kecil untuk menjadi nomor satu. Orang tua mengupayakan menjadi nomor satu dengan les, dengan dan lain sebagainya. Nah, itu yang tanpa disadari tertanam kuat di pikiran bawah sadar, bahwa kekalahan adalah aib. Apalagi dalam perspektif Jawa, wirang itu, atau ya wirang, malu itu berkat harga diri, orang akan kehilangan jati diri sebagai manusia. Nah, sahabat semesta, dalam perspektif spiritual menurut saya, apa yang terjadi di Kanjuruhan adalah kegagalan manusia mengelola komponen-komponen hidup, mengelola bagian-bagian kehidupan. Karena setiap manusia pasti punya kemarahan, kekecewaan, ketakutan, keinginan untuk menang. Bahkan tanpa kita sadari, manusia juga dalam keadaan tertentu punya kecenderungan untuk melukai yang lain. Oleh karena itu, kalau kemudian kita berani untuk tidak keluar tapi ke dalam bersama-sama, juga untuk teman-teman di Malang, teman-teman Aremania, salam satu jiwa, tetap semangat. Kita melihat ke dalam bahwa ini adalah bagian dari kegagalan kita semua mengelola diri, mengelola unsur-unsur manusiawi dalam kehidupan kita, dalam raga kita. Ada kemarahan, ada sikap atau sifat agresor, agresi. Dan pada titik tertentu, ketika gagal mengelola diri, ya chaos yang terjadi. Sahabat semesta, saya membuat narasi ini sembari melihat salah satu video di YouTube. Berita, sekali lagi, saya tidak akan menyebutnya tragedi atau apapun. Peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan adalah peristiwa yang memang harus terjadi. Tidak usahlah menyalahkan aparat, tidak usahlah menyalahkan panitia, tidak usahlah menyalahkan manajemen. Yuk kita semua berefleksi. Kita semua terkadang harus sadar, harus terus berjuang menjadi manusia. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang penuh dengan welas asih. Ketika manusia gagal mengelola kemarahan, ketakutan, harga diri, kekhawatiran, ya itu yang terjadi. Ketakutan menurut saya ya kayak anak-anak kecil yang harus dikelola, kegelisahan, kekhawatiran. Oleh karena itu, saya kurang setuju dengan salah seorang YouTuber. Saya termasuk fan dengan pemilik siwut.com, karena dulu saya pernah menjadi penulis siwut.com. Beliau, Mas Alifur Rahman, menyarankan untuk bubarkan Arema selamanya. Itu bukan solusi menurut saya. Justru akan menimbun dendam, tidak dikelola dengan baik. Ini saat yang sangat tepat untuk kita sebagai manusia kembali dalam panggilan kemanusiawian kita. Saya setuju dengan salah seorang pendapat supporter Persebaya Bonek, kemanusiaan di atas segalanya. Nah, sahabat semesta, ayo kita bersama-sama kembali ke dalam diri sebagai manusia.
kembali ke dalam jati diri. Panggilan kita itu sebagai manusia, gambar sang ilahi. Kalau kita kemudian gagal mengelola anak-anak kecil kehidupan yang bernama kemarahan, kekecewaan, keputusasaan, ketakutan, kita akan terdorong untuk melakukan agresi, melukai, menciderai, merusak. Dan itu sebenarnya bukan sifat hakiki manusia. Ayo kita kembali menjadi manusia. Kalah dan menang adalah esa satu. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Hidup adalah cokro manggilingan. Tidak selamanya kita kalah, tidak selamanya kita menang. Bagi saya, pemenang sejati adalah mereka yang, atau siapa saja yang bisa menerima kekalahan, menikmati dan merayakan kekalahan sembari respek kepada sisi yang menang. Untuk seluruh supporter sepak bola di Indonesia, potensi peristiwa Kanjuruhan tetap ada. Maka kalau sahabat masih ingin menjaga harkat sebagai manusia, karena nampaknya nggak ada supporter yang bukan manusia, ayo kita kembali ke ruang refleksi, ke ruang batin. Hanya itu cara yang paling tepat untuk memulihkan kondisi. Sekali lagi, membekukan Arema atau bahkan membubarkan itu bukan solusi, bukan jalan keluar. Justru menunda luapan-luapan kekecewaan. Untuk sepak bola di Indonesia, teruslah berjuang. Timnas sedang bergerak untuk berkembang lebih baik. Sekali lagi, peristiwa Kanjuruhan adalah peristiwa kemanusiaan yang mendorong kita untuk ikut berbela rasa berprihatin. Tetapi jangan kemudian salah mengambil keputusan. Untuk para keluarga yang harus berpisah dengan anggota keluarganya, baik yang harus mengakhiri kehidupan di dunia ini, yang terluka, yang trauma. Sekali lagi, saya pemilik channel Perjalanan Semesta ikut berbela rasa. Yuk, teruslah berpulih dengan cara saya. Saya akan mengirimkan energi positif untuk pemulihan itu. Teruslah berjuang meniti kehidupan di bentangan semesta. Terima kasih sudah menonton.